adik-adik, selamat datang di Ibadah Kega hari ini. Nah, hari ini kakak mau ngajak anak-anak untuk beribadah. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kakak mau coba tes semangatnya adik-adik. Kita bilang, Kega Warrior, let's go! Jesus, Amin. Iblis, no, waca. Nah, kenalin, kakak Kavini, Ku KB. dan ini Kak Yujin. Nah, hari ini apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah buku catatan, yang ketiga ada alat tulis, dan yang keempat adalah bimbingan orang tua. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kami bahwa kami hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami dan semangat kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita memuji Tuhan. Kita mau bilang, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik kita
kita set pikiran kita tenangin dulu hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih untuk kita selama minggu ini, untuk segala berkat yang Tuhan kasih, untuk segala makanan, napas, untuk orang tua. Jadi sama-sama kita menyembah Tuhan dan nyanyikan lagu ini, Ubah Hatiku. Takkan meninggalkan
Tuhan, sebentar kami mendengar firman Tuhan, buka hati kami Tuhan, ubahkan Tuhan hati kami Tuhan menjadi yang baru Tuhan. Tuhan, biar Tuhan firman yang akan kami dengar Tuhan menjadi kebenaran baru Tuhan di telinga kami Tuhan. Biar Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Membina Tuhan dapat mengubahkan hati kami Tuhan, dapat mengubahkan juga Tuhan hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan dalam setiap proses hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kembali lagi nih dengan Kak Jesmon. Kak Jesmon hari ini mau cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kami boleh beribadah ke Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau dengar-dengaran. Kami percaya Engkau hadir di sini, di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman masih ingat gak kita bulan-bulan ini tuh lagi belajar tentang apa? Ayo coba yang ingat angkat tangannya. Kalau lupa coba tengok kanan kirinya. Oh, coba tanya papa mama atau tanya adik kakak ya kalau ada ya. Oke, ada yang bisa jawab? Nah, benar banget. Kita belajar tentang buah roh. Lagi belajar buah roh. Siapa nih masih ingat ada 9 buah roh? Kita sebutin bareng-bareng ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, abis kesetiaan apa ayo? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, Kak Jesmon tahu nih, minggu lalu pasti belajar tentang kesetiaan kan? Nah, hari ini aku mau sharing tentang buah roh yang namanya kelemah lembutan. Oke? Kita ulangin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan tuh apa sih Kak? Panjang banget namanya, aku sebutnya aja susah gitu ya. Kelemah lembutan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar katanya itu aslinya lemah lembut. Ya kan? Pernah dengar gak nih lemah lembut? Wah, lemah lembut tuh apa sih Kak? Lemah dan lembut gitu ya? Wah, nggak gitu juga sih teman-teman ya. Jadi jangan bingung ya, bukan lemah yang lemah gitu terus lembut, nggak kayak gitu, tapi itu lebih ke sikap hati kita. Nah, makanya disebutnya buah roh gitu ya. Nah, sebenarnya kelemah lembutan ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sebelum kita belajar dari Tuhan Yesus, kita mau buka satu ayat. Di sini sebenarnya Tuhan udah jelasin bahwa kita itu diperintahkan untuk mengenakan yang namanya kelemah lembutan gitu. Yuk kita mau buka sama-sama Alkitabnya di Kolose 3 ayat 12. Oke? Udah ketemu belum? Oke, kakak tungguin lah ya. Kalau belum ketemu jangan lupa di pause dulu kan, biar gak kelewatan. Oke? Kalau udah ketemu, kita mau baca sama-sama Kolose 3 ayat 12. Oke? Yuk 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, nah di sini siapa yang orang-orang pilihan Allah? Wah, coba angkat tangannya. Semuanya kita di sini pilihan Allah ya. Kita udah punya Tuhan Yesus kan di dalam hati kita. Nah, kita itu pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi sama Tuhan Yesus loh. Nah, makanya kita diminta untuk mengenakan salah satunya adalah kelemah lembutan. Ada banyak ya tadi ya, ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, jadi ini sebenarnya perintah Tuhan untuk kita mengenakan kelemah lembutan gitu. Mengenakan tuh apa sih Kak? Bahasanya susah banget. Mengenakan itu kayak kita pakai baju gitu ya. Kalau pakai baju, kalian kemana-mana pakai baju kan? Oh, ada nggak yang nggak pakai baju? Nggak ya, semuanya pakai ya. Jadi kemana-mana kita harus mengenakan yang namanya kelemah lembutan. Artinya ya ketika di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan main kita harus mengenakan kelemah lembutan. Nah,
biar nggak bingung, langsung aja ya, kita mau belajar satu persatu nih poin-poinnya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang pertama kita mau buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Oke, kita buka ya Alkitabnya ya. Nah, nanti biar nggak kepanjangan, kita nggak baca semua, jadi Kak Jesmon rangkumin aja. Nah, di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini, Yesus menerima kehendak Bapa untuk merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Oke, nah kalau di bagian ayat ini kita bisa baca ya bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya serupa dengan Allah. Dia setara dengan Allah ya, di situ dibilangnya dia tuh setara dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, lalu dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia merendahkan dirinya gitu ya, dan dia juga lemah lembut. Kalau misalnya mungkin ketika dia tidak lemah lembut gitu ya, ketika Yesus mungkin tidak memiliki kelemah lembutan, mungkin dia tetap mempertahankan gitu ya, mempertahankan kesetaraannya dengan Allah gitu. Tapi dia mau mengosongkan dirinya jadi hamba dan sama dengan manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib gitu teman-teman. Itu yang pertama. Oke. Nah, teman-teman kurang lebih ngerti ya. Kita lanjut lagi ya ke poin kedua ya. Nah, teman-teman, poin yang kedua, Yesus menunjukkan kelemah lembutan dengan sepenuhnya tunduk dan taat kepada Bapa. Kakak ulang ya, Yesus menunjukkan kelemah lembutan dengan sepenuhnya tunduk dan taat kepada Bapa. Kita mau buka ayatnya yuk. Kenapa sih Yesus tuh tunduk dan taat kepada Bapa? Kita buka di Markus 14 ayat 36. Udah ketemu? Oke, kalau udah ketemu kita mau baca sama-sama Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Nah, di sini Tuhan Yesus pada waktu itu ya di Taman Getsemani, teman-teman bayangin dia sedang berdoa gitu ya, menjelang sebelum ia ditangkap untuk disalibkan, dia sedang berdoa. Dia bilang sama Bapaknya, "Ambillah cawan ini daripada aku," gitu ya. Maksudnya mungkin Tuhan Yesus bisa aja meminta Bapaknya supaya nggak jadi gitu ya, agar dia disalibkan tuh nggak jadi gitu. Dia tidak menebus dosa-dosa kita dengan cara itu, dengan cara disalib, atau bahkan tidak menebus dosa kita gitu ya. Tapi dia memilih, katanya, "Janganlah apa yang aku kehendaki, tapi yang Bapa kehendaki." Nah, di situ dia tunduk dan taat sama Bapa. Jadi tunduk dan taat ini adalah bentuk kelemah lembutan gitu. Tunduk dan taat tuh kayak apa sih? Nah, kita perlu praktekin nanti di rumah, di sekolah. Kalau misalnya kita dikasih perintah atau dikasih nasihat sama orang tua, sama guru, kita harus tunduk dan taat. Taat itu berarti kita mau untuk melakukannya dan kita tidak bersungut-sungut. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, terus poin yang ketiga, Kak Jesmon mau sebut nih poinnya. Yesus tidak bersalah, namun ia menanggung kesalahan seluruh umat manusia. Kakak ulang ya. Yesus tidak bersalah, namun ia menanggung kesalahan seluruh umat manusia. Nah, coba deh, kita di sini kan semuanya pernah berbuat salah ya. Siapa nih yang pernah berbuat salah? Coba angkat tangannya. Kak Jasmine juga, pasti kita sering berbuat kesalahan karena kita masih manusia. Nah, Kak Jasmine mau ajak teman-teman ingat-ingat nih, kalau kita berbuat kesalahan, biasanya kita gimana ya sikapnya kalau ditegur? Nah, kadang-kadang nih kita keras hati nih ketika kita melakukan kesalahan. Kita bahkan gak mau ngaku salah kadang-kadang gitu ya. Misalnya mama bilang, kamu salah ya? Enggak kok, adik kok, kakak kok gitu kan. Atau misalnya di sekolah juga gitu, enggak kok si A yang salah, si B gitu ya, bukan aku kok gitu. Kadang kita gak mau mengaku salah, atau bahkan kita gak mau untuk ditegur. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya tunjukin, dia sebenarnya gak salah, tapi dia mau menanggung kesalahan kita. Di sini Tuhan Yesus secara tersirat sedang ngajarin untuk lemah lembut. Ketika kita bersalah, kita harus mau ditegur, kita harus mau mengakui kesalahan kita. Kita harus mau menerima konsekuensinya. Hati kita harus lembut, hati kita harus lemah lembut gitu ya, dan harus rela untuk ditegur, untuk diajarin gitu teman-teman. Nah, yuk teman-teman kita mau sama-sama meneladani Tuhan Yesus.
Nah, mau kan sama Kak Jesmond bareng-bareng belajar untuk meneladani Tuhan Yesus? Caranya adalah belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita mau buka ayatnya di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, tapi intinya Tuhan Yesus itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kita mau belajar dari Dia sama-sama. Amin. Nah, kita mau belajar dari Dia dengan cara kita berjalan bersama Dia setiap hari. Kita meneladani Dia, kita dekat dengan Dia, kita baca firman, kita berdoa. Nah, supaya kita bisa belajar dari pribadinya yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, teman-teman jangan lupa praktekin ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tunduk dan taat sama orang tua, kakek nenek, guru, kakak pembina gitu ya. Kita mau taat dan misalnya kita kalau disuruh untuk belajar, disuruh untuk misalnya mengerjakan bantuin pekerjaan rumah atau misalnya bantuin mama papa, nah kita jangan membantah gitu ya. Jadi kita mau tunduk dan taat dan juga jangan bersungut-sungut. Nah, terus kalau kita melakukan kesalahan nih, tadi ya kita baru sebut ya, kita baru belajar kalau kita melakukan kesalahan kita harus bersedia ditegur sama papa mama. Nah, kita nggak boleh memberontak ya, tapi kita harus rendah hati dan kita harus lemah lembut gitu. Nah, terus kalau misalnya ada sesuatu yang berjalan gak sesuai sama kehendak kita, misalnya ya, nih kakak sering dengar nih dari teman-teman nih yang usia-usia kelas besar, wah katanya mungkin gak boleh main game gitu ya karena liburan keseringan main game gitu kan. Wah tiba-tiba gak boleh main game, ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita, atau handphonenya diambil gitu kan. Nah, kita juga tidak boleh jadi marah-marah atau kita tidak boleh jadi bete, kita nggak boleh jadi keras hati. Nah, tapi kita harus rela, kita harus lemah lembut. Kalau misalnya kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu, kita harus taat, kita harus lemah lembut, kita nggak boleh ngambek gitu ya. Kita harus punya sikap hati yang rela dan sikap yang lemah lembut, teman-teman gitu. Oke? Nah, kakak percaya nih teman-teman siap untuk mempraktekkan buah roh yang ini gitu. Kalau bingung-bingung jangan khawatir ya, jangan lupa tanya sama papa mama dan kakak pembina juga boleh. Oke? Nah, kakak mau ajak kalian nanti menghafal ayat hafalannya yang tadi kita udah baca sama-sama di Kolose 3 ayat 12. Kakak bacain ulang ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, jangan lupa dihafalin ya di minggu ini. Nah, yuk teman-teman, Kak Jesmond udah selesai, kita mau berdoa sama-sama. Oke, yuk kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami bersyukur kami bisa belajar tentang buah roh yang namanya kelemah lembutan. Kami mau Tuhan meneladani pribadi-Mu sendiri Tuhan dengan cara mengenal Engkau setiap hari. Kami mau Tuhan berubah jadi pribadi yang lemah lembut. Mungkin sebelumnya kami belum mempraktekkan Tuhan kelemah lembutan ini Tuhan, atau sudah mempraktekkan tapi belum maksimal. Mulai hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen untuk mengenakan kelemah lembutan Tuhan dalam hari-hari kami. Kami percaya Tuhan ada Roh Kudus semua yang menolong kami Tuhan untuk mempraktekannya. Kami percaya juga Tuhan kami bisa jadi berkat lewat sikap kami ini yang lemah lembut. Dengan kelemah lembutan ini kami bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kami, di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Yuk teman-teman, kita mau doa berkat, kita mau angkat kedua tangan kita. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaannya dengan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa praktekin firman Tuhan dan jangan lupa hafalin ya ayat hafalannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.